Dari Lukas 23 ayat 34a. Bunyinya, ya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, bagian A saja ya. Yang merupakan ucapan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Dari 7 ucapan Yesus di atas kayu salib, ini adalah doa pertama yang Yesus naikkan kepada Bapaknya dan dia berdoa. Oke. Bahwa doa ini yang pertama minggu lalu untuk siapa? Bukan hanya untuk orang-orang di kaki salib. Kita analisis dulu teksnya ini, ya. Doa ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang di kaki salib yang menyiksa, yang mengejek, yang meludahi, yang menelanjangi, yang menyalibkan dan membunuh bahkan serdadu Romawi. Bukan hanya untuk itu dia berdoa, tetapi untuk apa? Semua orang yang percaya. Tekanannya di sini. Itu yang pertama. Jadi dari doa ini kita mendapati bahwa doa Yesus ini tidak hanya untuk orang-orang yang di kaki salib, tetapi semua orang yang percaya. Yang kedua, bahwa doa Yesus ini, apakah orang-orang ini itu tidak tahu mengenai benar salah sehingga Yesus mengampuni? Karena di sini kan dikatakan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka Yesus mengampuni. Tidak juga. Jadi di situ mereka bukan karena tidak tahu ya secara moral mengenai benar salah. Mereka tahu bahwa itu adalah hal yang mengenai hal benar dan salah, itu mereka tahu. Mereka sadar akan moralitas. Oke, yang ketiga, apakah dasar pengampunan, ya, dasar daripada pengampunan yang Yesus berikan itu, yang Tuhan Yesus mohon ampunkan kepada Bapa, apakah karena semata-mata karena ketidaktahuan? Tidak juga. Bukan juga itu. Jadi dari doa ini kita menemukan bahwa yang pertama, yang kedua ini tadi ya, yang membedakannya, bahwa bukan karena mereka tidak tahu mengenai moral, yang benar yang salah. Jadi seperti orang yang tidak tahu yang kiri dan kanan, yang kanan yang mana, yang kiri yang mana, bukan. Lalu hati nurani mereka sudah tumpul, bukan. Mereka tahu soal moralitas, benar dan tidak. Nah, yang ketiga ini, apakah dasar pengampunan karena ketidaktahuan? Tidak juga. Dasar pengampunan bukan karena ketidaktahuan. Ya, karena ada dosa yang disadari atau tidak disadari, ada dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, semuanya dihukum oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak dihukum oleh Allah. Tidak ada dosa yang luput daripada hukuman. Maka dasar pengampunan Allah bukan karena ketidaktahuan. Yang keempat, pengampunan diberikan karena
Yesus akan mati tertanggung atas dosa. Jadi Yesus sendiri yang akan menanggung dosa umat manusia yang akan percaya, sehingga pengampunan itu akan diberikan oleh Bapa. Ya. Jadi Kristus, Yesus mati di atas kayu salib itu menggantikan posisi dosa-dosa kita, itu ditanggungkan atas Dia. Maka pengampunan itu bukan karena ketidaktahuan, tetapi pengampunan itu diberikan karena Yesuslah yang menanggung itu. Jadi ditimpahkan ke Dia hukuman itu. Jadi hukuman tetap diadili. Hukuman itu tetap harus dijatuhi. Hukuman tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja, tidak bisa. Yang kesalahan itu tidak bisa hanya ya sudah selesai, tidak. Bagi Allah itu setiap pelanggaran, setiap dosa itu harus dihukum. Maka hukuman itu ditimpahkan kepada siapa? Yesus. Maka setiap orang yang percaya kepada Dia, terhisap di dalam Yesus, maka dia dilepaskan, dia diluputkan daripada hukuman. Begitu. Oke, yang kelima, kita analisis teksnya ini. Saya hanya mengulang kembali untuk kita melihat bagian ini dari teksnya. Doa Yesus di atas juga bagi kita. Jadi bukan hanya untuk mereka di saat itu, tetapi juga bagi kita. Sehingga secara moral bahwa dosa yang sedang kita lakukan itu tetap adalah dosa yang bagi kita juga ditanggungkan kepada Kristus. Jadi tidak hanya berlaku di masa mereka, tetapi kepada kita juga hari ini. Jadi doa Yesus itu memiliki 5 dampak yang bisa kita gali hanya dari teks ini saja yang pendek ini. Ya. Jadi betul-betul itu doa Yesus ini kita bisa lihat pada akhirnya Dia memohonkan ampun di hadapan Bapaknya. Kita melihat bahwa itu berdampak kepada mereka di saat itu, juga kepada kita hari ini. Oke, selesai ya. Saya hapus. Ada yang mau foto? Nanti saya tanya balik. Yang kelima, doa ini untuk kita hari ini juga. Oke, sudah? Kita sudah membahas ada 3 poin sebelumnya. Karena di situ dikatakan karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Nah ini yang akan kita garis bawahi. Bahwa dosa itu pada dasarnya tidak diketahui oleh manusia. Manusia itu tidak sadar atas dosa. Karena bagi manusia, dosa itu semata-mata pelanggaran atas ada hukumnya. 1, jangan begini. Jangan membunuh. Ketika saya membunuh, berarti saya melanggar hukum jangan membunuh. Betul, itu adalah dosa. Tetapi itu adalah dosa yang dipahami oleh orang secara umum. Manusia itu memahami hukum hanya pelanggaran atas hukum, atas peraturan, ketetapan Allah dilanggar. Betul, itu tidak salah. Tapi itu bagian luar saja. Nah, maka menjadi judul daripada pelajaran kita ini kedalaman yang tak terduga dari dosa. Itu yang kita pelajari malam hari ini melalui teks yaitu Lukas 23 ayat 34a ini. Oke. Yang pertama kemarin apa saja? Apa Mbak Wahyu? Ya? Ya, manusia, kemarin itu saya tulis manusia itu tidak tahu realita dosa. Dia tidak tahu, yang dia tahu ya bahwa dosa itu adalah ya pelanggaran aja akan hukum. Dia tidak tahu realitasnya seperti apa. Seperti apa di hadapan Allah dosa itu. Oke, yang kedua, dari sini apa yang kita pahami kemarin?
Yang saya contohkan dengan Bu Marpau. Iya, ternyata realitas dosa ini adalah memprovokasi murka Allah. Jadi kalau ada singa lagi tidur diam-diam, datang Bu Marpau dijambak. Nah, itu kan membangunkan singa yang lagi tidur. Dosa itu seperti itu di hadapan Allah. Allah itu Maha Kudus. Begitu kita berdosa, kita membangkitkan akan apa? Murka Allah. Ya kalau kita bilang hanya pelanggaran, ya sudah, saya sudah tidak taat. Sudah, kita pikir hanya diri kita saja. Kita tidak memikirkan Allah itu. Manusia itu tidak memikirkan seperti apa Allah reaksinya terhadap dosa. Nah, maka realitas daripada dosa itu adalah memprovokasi murka Allah. Kita bilang dosa itu nikmat. Buktinya begitu saya langgar kan enak. Sementara Alkitab bilang hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan itu manis. Tuhan bohong. Buktinya waktu saya lakukan, waktu saya langgar, menyenangkan. Saya juga tidak tertimpa oleh sesuatu yang tahu-tahu langsung saat itu juga. Sekalipun memang ada yang berakibat langsung, tapi tidak selalu kok. Maka kita langgar. Itulah manusia. Dengan kata lain, manusia itu ketika dia memprovokasi murka Allah, dia bilang, Tuhan turun, aku yang jadi Tuhan sekarang. Yang menentukan yang benar itu ini. Karena faktanya enak, nyaman, gak terjadi apa-apa. Dia tidak tahu dia sedang dibelas kasihani oleh Allah. Tuhan tidak langsung apa? Menghukum dia saat itu. Enggak. Padahal ini sedang memprovokasi murka Allah. Jadi kalau singanya tidak terkam dia itu justru karena singa itu memang sedang tidak lapar, lagi berbaik hati begitu. Ya. Jadi realita dosa ini memprovokasi murka Allah. Jadi ketika kita memprovokasi murka Allah, seolah-olah kita ambil mahkotanya Tuhan, kita lempar itu mahkotanya. Biar saya yang menentukan yang baik dan benar itu, ini loh saya. Karena faktanya dosa itu tidak selalu tidak enak, justru enak. Begitu ya. Sedangkan hukum-hukummu yang dibilang tadi itu berat, malah mengatakan membatasi saya. Saya mau begini lah kok malah dibatasi. Saya mau begitu kok malah enggak boleh. Tertutup semua lingkup kebebasan saya. Nah itulah manusia. Manusia mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Itu manusia itu seperti itu. Kerja dosa itu seperti itu, menutup bagi dirinya untuk tidak mengenal hakikat realita daripada dosa. Yang kedua, ya manusia tidak tahu apa? Ya, betapa bencinya Allah atas dosa. Ya. 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 Kalau tidak melakukan dosa, ya, ya, tidak hukum. Iya, dosa itu sebenarnya ada dosa aktif, ada dosa pasif. Aktif ini melakukan, ini justru tidak melakukan. Alkitab bilang barang siapa yang tahu harus berbuat benar tapi dia tidak melakukan, justru dia berbuat dosa. Itu disebut dengan dosa
pasif. Kalau melakukan berarti dia aktif melanggar. Nah, maka ini merupakan realita daripada dosa yang memang tidak disadari oleh manusia. Dia pikir hanya melanggar. Padahal ketika dia diam, harusnya dia aktif melakukan kebaikan, aktif melakukan kebajikan, tapi dia tidak melakukan, dia memilih aman. Nah, dia sedang berdosa. Ya, itu salah satu daripada aspek dimensi daripada dosa, realita daripada dosa. Ya, itu di dalam diri kita. Tetapi yang fokus di sini tadi itu dalam di hadapan Allah, gitu ya. Jadi memprovokasi tadi itu adalah bagaimana Allah itu bangkit murkanya ketika manusia itu melakukan dosa yang aktif maupun pasif itu. Ya, oke, ada yang nanti tinggal cari itu ya. Barang siapa tahu melakukan hal yang baik tetapi dia tidak melakukannya, dia telah berbuat dosa. Ya, 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 oke. Ya, gitu ya. Manusia yang kedua, kita pindah ke, sudah jelas ya? Poin 1. Ya. Poin 2, manusia tidak tahu betapa bencinya Allah atas dosa. Allah itu benci. Tadi itu dia murka, bangkit kemarahannya. Yang kedua, dia benci akan dosa itu. Dia membenci berarti dia tidak bisa dipersekutukan dengan dosa itu sendiri. Dia tidak bisa bersentuhan dengan dosa karena sifat dirinya yang maha kudus, maha suci. Ya, sehingga dia benci. Oke, kita lihat bagaimana di dalam catatan Alkitab malaikat terpilih itu yang namanya Lucifer itu dihakimi Allah, dibuang oleh Allah. Bagaimana dengan Daud, raja yang sangat dicintai oleh Allah, dihajar oleh Allah keluarganya. Ya. Bagaimana dengan Israel sebagai bangsa pilihan? Dihajar juga oleh Allah. Berkali-kali mereka itu dibuang. Akibat daripada dosa yang mereka lakukan, mereka dibuang. Tapi Tuhan tidak berhenti dengan hukuman. Tidak, bukan itu tujuan akhirnya. Yang dikehendaki oleh Allah kan pertobatan. Ya, Allah itu selalu menghendaki pertobatan. Tapi diizinkan untuk dibuang, dihajar tadi itu. Anak yang kukasih itu kutegur dan kuajar. Ya. Jadi Tuhan itu di dalam sifatnya yang kudus, sekaligus dia suci, dia menghajar setiap anak-anaknya. Tidak main, pokoknya ya sudah diampuni. Tidak, tetap itu ditanggung akibat daripada dosa itu. Lalu kemudian Yesus sendiri. Yesus adalah anaknya, putranya. Karena putranya ini menanggung dosa, oh ya, kan dia putraku, ya sudah, tak ampuni. Tidak, tetap juga dia harus mati. Jadi anak tunggalnya sendiri harus menderita, menanggung akan dosa ini. Sehingga Yesus harus mati. Jadi Allah itu dealing, bertransaksi dengan dosa itu sendiri yang dia sendiri benci. Maka ketika kita melihat Allah menghajar itu menunjukkan ketidaksukaannya, kebenciannya terhadap dosa. Ternyata dosa tidak hanya sekedar pelanggaran semata terhadap hukum-hukum itu. Sehingga dia sudah, kan dia Maha Pengampun. Ya tidak sesederhana itu. Karena bagi Allah dosa itu sangat serius. Oke. Yang ketiga, manusia tidak tahu akibat dosa, murka Allah selamanya di neraka. Manusia tidak tahu akibat dari dosa. Apa akibatnya? Oke, saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa di neraka itu tidak ada orang yang saya salah, ya sudah saya tanggung. Jadi dia datang dengan apa? Sikapnya yang jujur, yang bertanggung jawab. Ya, dia terima. Ya, itu resiko karena memang saya tahu kok saya sudah salah selama saya hidup. Makanya saya sudah terima. Tidak ada ayat-ayat yang kita sudah baca di situ akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Semua orang akan menangis di hadapan Allah. Tidak ada yang gentle,
tidak ada pemberani di sana. Semua orang akan menangis, menyesali atas semua yang dia sudah lakukan selama dia hidup. Dosa itu membuat apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Oke, itu yang ketiga. Maka sekarang kita akan lanjutkan kedalaman daripada dosa ini adalah bagian yang keempat. Ya, seperti Pak Hadi tadi itu. Jadi kalau ada hal yang miss begitu, langsung kita masuk aja supaya lebih terang ya, lebih jelas. Oke. Sebelum masuk ke empat ini, saya pernah nonton film itu, ada film horor sih. Horor, dia simpan ada benda keramat di dalam rumah itu. Ternyata itu ada di belakang sofa oleh keluarga yang mendiami rumah itu. Lalu dia meninggal dan barang itu tetap di belakang sofa, lalu dilanjutkan oleh penghuni berikutnya, dan itu dihuni oleh yang tidak satu famili karena itu dijual dan didiami oleh keluarga baru yang mendiami rumah itu. Dan ternyata kejadian, kesialan, kematian, penyakit, tabrakan, hal-hal yang semuanya itu tidak baik itu terjadi beruntun di dalam rumah itu, dan itu diambil dari kisah nyata. Nah, maksud saya adalah dosa itu seperti itu. Dosa itu seperti barang tadi itu yang bikin sial di dalam kehidupan kita. Dosa itu sumber daripada penderitaan. Tuhan tidak menciptakan pada mulanya penderitaan. Dosalah yang menyebabkan penderitaan itu muncul. Dan penderitaan itu adalah hukuman Allah atas dosa. Begitu. Makanya itu siapa? Manusia itu dihukum oleh Allah. Lalu kemudian ular itu sendiri dikutuk. Tanah pun juga itu ikut kena imbasnya. Ya, jadi dia tidak menghasilkan lagi seperti dulu. Ya, ular yang merupakan lambang daripada iblis itu juga itu akhirnya dia, ya, dan seterusnya. Oke, kita tidak bahas di sana. Jadi yang keempat itu kita tidak tahu kejahatan dari dosa. Ya, dosa itu menyebabkan penderitaan tadi. Ya, antara penderitaan dengan dosa, penderitaan itu dia datang dengan wujud yang bagaimana, dosa datang dengan wujud yang bagaimana. Penderitaan selalu datang dengan kengerian. Ada penderitaan yang datang dengan muka manis. Tidak ada penderitaan itu yang disambut. Ada yang menyambut penderitaan, ada yang merayakan penderitaan. Tidak ada orang. Semua orang itu menghindarkan apa? Penderitaan itu sendiri sudah mengerikan. Ya kan? Bagaimana dengan dosa? Oh, datang muka manis. Dia datang dengan kemudahan. Dia datang dengan ya semua yang indah-indah, seperti gula-gula, seperti permen, tapi dalamnya racun. Itulah dosa. Dia kengerian, tapi di sini tuh dosa itu muncul dengan keindahan, kemudahan. Kemudahan itu misalnya apa? Ya suap. Iya kan? Suap itu kan memudahkan toh? Lancar semuanya kan? Tapi kita tahu itu dosa, dan itu sangat-sangat disukai oleh orang. Makanya manusia itu melakukan dosa tapi menghindari penderitaan. Dosa dia terus lakukan. Padahal tadi itu fakta daripada dosa itu membangkitkan murka Allah. Kengerian. Karena
Karena apa? Tidak ada satupun yang suka dengan yang namanya penderitaan. Apa saja penderitaan itu? Sakit, penyakit. Ada yang merayakan sakit penyakit? Gak ada orang yang suka. Hore, saya sakit. Gak ada. Semua orang menghindar, berharap untuk sembuh. Miskin. Ada yang suka miskin, ada yang cita-cita jadi miskin. Kayaknya sudah hilang kewarasannya kalau dia cita-cita jadi miskin. Tidak ada orang yang mau miskin. Semua orang mau kaya raya. Oke, bagaimana dengan perpisahan dengan orang yang kita kasih? Mati. Mengerikan tuh? Tidak ada seorang pun yang mengendaki itu. Karena apa? Penderitaan itu semuanya selalu datang dengan wajah yang tidak bagus. Mereka seperti, kalau mau diistilahkan ini seperti kedondong. Sorry salah ya. Iya enggak. Kedondong dengan durian. Ya? Yang mana kedondong, yang mana durian? Iya. Karena sudah tidak bagus duluan kan? Depannya kan tidak bagus. Penderitaan itu tidak pernah datang dengan dandanan yang bagus. Iya kan? Dia selalu tampak dihindari, ditolak. Dia seperti durian, sementara ini seperti kedondong. Ya saya cari-cari tadi itu, digambarkan yang apa ya, udah ketemunya itu. Jadi jangan tambahin lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau bapak-bapak gereja itu mengumpamakan seperti gula-gula. Jadi gula-gula yang permen tapi isinya racun. Oke, jadi dosa itu dia tampak luar saja. Mereka berbeda dalam pakaiannya, tapi isinya itu justru mematikan yang kelihatannya bagus tadi itu. Oke. Karena penderitaan itu adalah buah atau turunan daripada dosa, ya, maka penyebab utama semua penderitaan itu semata-mata adalah dosa. Manusia menghindari penderitaan tapi tidak pernah menganggap dosa sebagai kejahatan yang serius. Nah itu ironisnya, manusia itu selalu hanya menghindari yang namanya penderitaan. Dia tidak terlalu serius, tidak betul-betul memperkarakan soal dosa. Selalu bermain-main dengan dosa. Dan kalau penderitaan sedapat mungkin hindari. Karena memang manusia itu memang tidak dirancang Allah kok untuk menikmati penderitaan. Manusia itu mencari bahagia, lalu menghindari yang namanya penderitaan. Dua hal ini tujuan manusia. Kenapa mau jabatan sangat tinggi? Ya karena dengan punya jabatan dia punya pengaruh. Dengan punya pengaruh dia makin dimudahkan. Perlakuan orang-orang pasti VIP, ya kan? Kenapa cari uang? Karena bisa beli ini, beli itu, beli lancar semuanya, kan begitu. Apalagi mau paling cantik, ya karena apa? Oh, tidak ada yang kalahkan saya. Oh, senang menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padamu, katanya iklan. Kan begitu. Ya, jadi memang itu yang dikehendaki oleh manusia itu, dan itu tujuan manusia itu adalah mencari bahagia. Masalahnya bahagianya itu dia taruh di mana? Apakah memang pada sumber bahagia itu sendiri? Tapi justru manusia itu sudah tidak mempedulikan lagi itu keseriusan daripada dosa, dan dilanggar dosa itu hanya semata-mata cari yang namanya yang penting aku happy, yang penting aku senang, yang penting aku, semuanya demi kesenangannya. Tapi dia abaikan itu hukum-hukum Allah itu. Hukum-hukum Tuhan itu dia langgar. Padahal dia tidak tahu sebenarnya dia tidak bahagia. Happy oke, happy tapi cuma sementara. Happy itu hanya sementara. Sesudah itu kosong lagi jiwanya. Dia tidak benar-benar menemukan sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Nah, di mana letaknya kita akan bahas nanti. Oke, kita melihat di sini itu bahwa manusia itu mencoba menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari penderitaan. Ya, berharap bahagia dan
dengan bahagia, otomatis ya tidak ada penderitaan. Karena tidak mungkin penderitaan dan kebahagiaan hadir secara bersama-sama, itu tidak mungkin. Pasti salah satu pergi. Kalau ada penderitaan pasti tidak ada bahagia. Kalau ada bahagia ya berarti tidak ada penderitaan dong. Kan begitu. Mereka tidak mungkin duduk berdampingan satu kadera. Oke, pertanyaannya sekarang, isi doa kita apa? Doanya orang Kristen itu apa? Lancarkan, berkati, ini, itu, ini, dan sana. Semuanya kan menghindar dari penderitaan. Coba periksa isi doa kita. Berkati, jangan ini, jangan itu. Hindarkan ini, lepaskan ini. Kami tolak dalam nama Yesus semua yang begini dan begitu. Kan semua itu. Tapi dia tidak pernah peduli dengan dosa itu apa. Dia tidak perkarakan itu yang serius itu, yang sumber dari penderitaan itu. Dia tidak perkarakan itu. Yang dia perkarakan hasil daripada dosa. Coba. Buahnya. Yang dia mau hilangkan buahnya. Tapi sumber akar daripada penderitaan itu dia tidak bereskan. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Makanya Yesus doa begitu. Dosa inilah yang harus dibereskan. Dan itulah yang menyebabkan anak Allah harus turun ke dunia. Transaksi dia. Seluruh isi sorga tidak bisa membereskan dosa itu. Berarti dosa bukan perkara biasa kan? Lalu kenapa kita anggap hanya pelanggaran hukum? Coba. Berarti dosa ini sesuatu yang betul-betul bagi Allah, sehingga Allah harus turun ke dalam dunia menjadi manusia, menanggung akan dosa itu, mati di atas kayu salib. Coba. Berarti dosa ini adalah hal yang sangat besar. Kita ambil semua permata yang katanya lapisan lantainya dari emas, ada batu krisopras, lazurit, segala macam batu permata yang maha indah yang ada di sorga itu tidak bisa disebandingkan dengan seriusnya dosa. Tidak bisa membayar. Yang kita nyanyi itu bukan dengan emas perak. Kan begitu. Betul-betul memang tidak ada satupun harta benda dapat menebus dosa itu. Tidak bisa, tidak ada. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan hukuman yang harus ditanggung kepada siapa yang melakukan dosa. Begitu. Oke. Waktu kita sedang menderita sakit, jiwa kita langsung merespon. Kita merespon bahwa langsung bilang ini jahat. Iya kan? Ada kejahatan yang sedang terjadi dalam diriku. Betul enggak? Dan kan langsung Nggak usah ada ajari, anak kecil pun itu tahu itu. Nalurinya langsung bicara itu. Nggak perlu kursus, dia langsung ngerti bahwa ini tidak baik, ini jahat. Apa itu? Ya penderitaan yang sedang dialami. Memang begitu. Ya, kita tidak setuju dan menolak langsung di depan mata saat itu juga. Waktu kita tidak diperlakukan tidak adil, kita memberontak dan melawan. Coba waktu kita diperlakukan oleh orang lain itu secara tidak adil, ada yang langsung terima gitu saja, pasti merontak jiwa itu. Kalau ada yang tidak berontak, kalau ada yang tidak melawan itu dipertanyakan kemanusiaannya. Itu masih manusia apa bukan? Atau sebenarnya dia mesin, dia kayu. Manusia yang hidup, manusia yang utuh itu pasti tidak bisa terima itu, karena itu menderita, diperlakukan tidak adil. Nah, ada satupun manusia itu yang mau begitu. Ya, itu bukan ya kalau kita kita memberontak, kita melawan kepada ketidakadilan, itu bukan karena kita peduli kepada ketidakadilan yang sedang dilanggar, tapi karena kita dirugikan oleh ketidakadilan. Ingat, itu karena kita menderita, karena kita korban dari ketidakadilan. Artinya jiwa kita, diri kita, hidup kita itu rugi besar atas perlakuan tadi itu, ketidakadilan itu. Ya, apalagi kalau jumlahnya besar. Yang mulai kecil-kecil saja kita dibohongi waktu kita belanja di pasar, orang ini nggak jujur ya, dan kita dirugikan.
Yang kecil saja itu loh kita tidak bisa terima. Apalagi jumlahnya besar, kita juga pasti nggak terima. Ya, oke. Ini pertanyaannya Bapak-bapak gereja. Pernahkah saudara membayangkan anak saudara itu mati? Tidak pernah kan? Nah, ya karena menderita. Karena jiwa kita nolak itu, tidak mau, amin-amin kan? Ya tidak mau, siapa yang membayangkan anaknya mati? Kan nggak ada. Ya karena memang itu adalah keterpisahan yang memilukan, menyakitkan. Tidak ada seorang itu membayang-bayangkan dan merindukan anaknya mati. Tidak ada. Oke, tapi Thomas Watson bilang begini. Saya akan lebih senang mendengar anak-anakku masih tetap dalam kebenaran. Lebih senang mendengar itu daripada ketika saya mendengar anak saya mati. Masih lebih baik saya mendengar anak saya mati daripada anak-anakku tidak tinggal dalam kebenaran. Saya baca itu luar biasa. Itu kan Paulus juga bilang begitu tuh. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain aku mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sudah jangan bangga dengan posisinya sudah CEO, tapi dia tidak dalam kebenaran. Perkarakan bahwa dia hidup dalam kebenaran. Itu sukacita besar. Karena penderitaan itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Dia ada usianya, ada durasinya, berbeda dengan dosa. Ya. Jadi dosa itu sangat jahat. Dosa itu sangat jahat. Bahkan ketika dibandingkan dengan penderitaan itu memang jiwa kita menolak, tapi dosa itu ternyata datang dengan muka manis yang jubahnya tadi itu. Ya, tidak ada satupun yang langsung menolak begitu saja karena dia datang dengan bagus-bagusnya. Oke. Jiwa kita pasti tidak mau ketika terjadi penderitaan. Hati kita tolak dengan keras, hati kita menolak dengan keras penderitaan itu. Tapi ada satu bapak yang rela anaknya mati. Jadi kita membayangkan anak mati saja, amin-amin kan? Tapi ada bapak di surga yang dia sudah rancang anaknya mati. Coba. Dia tahu bahwa Yesus akan mati. Bukan karena dia tidak sayang anaknya. Dia sayang putra tunggalnya. Iya kan? Dia bukan bapak yang hubungannya lagi dingin biasa saja dengan anaknya, sehingga kalau anaknya mati ya sudah tidak apa-apa, tidak dampak besar juga. Tidak, dia sangat mengasihi putra tunggalnya. Begitu dekat dan sangat dekat. Karena dosa, penderitaan hadir. Saya mengutip kembali apa yang dikatakan oleh salah satu bapak gereja itu Thomas Watson. Dia bilang begini, ada banyak kejahatan dalam dosa yang paling kecil daripada kejahatan dalam penderitaan yang terberat. Contohnya misalnya begini, kehilangan uang 100 juta itu penderitaan tidak? Penderitaan. Kehilangan uang 100 juta itu penderitaan. Tapi menyimpan iri hati dan membiarkannya adalah dosa yang serius di hadapan Allah, dan itu sebagai pemberontakan kita kepada Allah. Kehilangan 100 juta itu menderita, tapi menyimpan iri hati di dalam hati itu lebih serius dari kehilangan 100 juta. Kita anggap ya sudah, toh nanti kan bisa memprovokasi murka Allah. Allah benci dengan dosa. Manusia tidak tahu akibat daripada dosa, bahwa akibat daripada dosa itu adalah hukuman untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Maka kehilangan uang 100 juta, apakah itu dosa? Ya enggak. Maka dampaknya apa? Ya tidak di kekekalan kan? Ya rugi selama kita di dunia ini. Dia rugi temporary. Dia ruginya hanya dalam batas waktu. Berbeda dengan dosa.
Oke. Sekarang bagaimana kita dapat tahu mengenai kejahatan dosa ini? Karena itu harus dibandingkan dengan penderitaan tadi itu yang sudah jelaskan, bahwa penderitaan itu datang dengan kengerian, sedangkan dosa datang dengan wajah yang indah. Penderitaan itu melukai diri kita, tubuh kita ini, termasuk hati kita, kita kecewa dan lain-lain sebagainya. Itu penderitaan. Itu melukai tubuh kita ini. Di mana tubuh kita ini juga ya akan selesai. Betul enggak? Apakah tubuh ini akan terus-menerus begini? Ya enggak. Toh juga nanti Alkitab menjanjikan ada tubuh kemuliaan. Penderitaan itu memang menyakitkan untuk tubuh yang sementara ini. Tetapi dosa itu kalau tidak dibereskan, itu terus-menerus. Kalau tidak diselesaikan di dalam hati, dia berdampak sampai di kekekalan. Makanya dia harus dibereskan, harus diselesaikan di hadapan Allah. Ya, dosa harus dibereskan sebelum kita mati. Bereskan itu, tidak usah tunggu mati. Begitu kita sadar bahwa itu dosa, segera bereskan hari itu juga. Ingat tadi itu, dia seperti benda tadi itu yang di belakang sofa tadi. Dia akan terus melahirkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Karena apa? Pada waktu kita berdosa, kita menabuh perang, gendang perang dengan Allah. Betul, Allah Maha Kasih, tapi Allah yang tidak bisa melihat yang namanya dosa. Dosa itu harus dihakimi. Ya, karena dosa itu bersifat temporal, maka pada waktu pada waktu penderitaan itu terjadi kepada kita, itu hanya dalam masa, kalau misalnya dari nol ya, usia kita sampai katakanlah itu 98 tahun usia kita ya, misalnya ya. Kita dikasih Tuhan itu usia 98 tahun. Isinya itu adalah menderita. Oke. Menderita ini apakah bisa sampai 98 dari nol itu menderita sampai menderita isinya semua? Ya enggak juga sih. Ada enggak happy-nya? Ada enggak senang? Ya ada juga. Toh sekarang kita udah itu kotor gitu. Menderita juga semuanya. Isinya katakanlah. Toh juga sampai mati isinya menderita. Waktu lihat Bu Silalahi kemarin, ya itu penderitaan loh itu. Oke, katakan sampai mati, toh juga menderita isinya. Tapi kan penderitaan ini digulung oleh kematian, dihak oleh kematian. Kematian itu menyelesaikan penderitaan. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mati sejak sekarang ini, karena mereka berhenti dari semua jerih lelahnya. Karena kematian itu akan menghabisi, akan menyelesaikan semua penderitaan kita di dunia. Dia tidak akan selama-lamanya. Penderitaan itu temporary, penderitaan itu sementara. Maka jangan hanya hindari penderitaan, tapi kan manusia cenderung hanya menghindari penderitaan. Sedangkan dosa tidak pernah benar-benar dia perkarakan di hadapan Allah. Ya, jadi sekarang kita jadi tahu ya bahwa dosa itu bukan perkara sepele. Hanya karena kita tahu Allah itu Maha Kasih. Maha Kasihnya seperti apa? Kita akan lihat di dalam Kristus. Ya, kita tidak menyalibkan lagi Dia untuk kedua kalinya, tapi kita benar-benar itu mengambil sikap diri untuk berhati-hati dalam hidup ini. Ini bukan berarti kita pasti sempurna, enggak. Kita pasti ada lemahnya. Selama kita mendiami daging, Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa miliknya. Ya, tapi dari sikap hati kita yang terdalam, kita berupaya untuk benar-benar hidup sesuai dengan jalannya. Yang pada akhirnya kita menyukai Tauratnya, kita menyukai kan peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya. Jadi bukan menghindari, oh sekarang sudah zaman kasih karunia, tidak perlu lagi Taurat. Halo, Alkitab bilang itu apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu didahului dengan apa? Berbahagialah. Itu
berbahagia itu orang yang menyukai Taurat Tuhan. Matius pasal yang kelima itu mengenai Yesus dan hukum Taurat. Barang siapa yang mengajarkan, baginya itu akan ditambahkan. Tapi bagi siapa yang mengurangi daripada hukum Taurat dan mengajarkannya, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Itu Yesus bilang itu. Jadi Taurat itu harus tetap diajarkan. Tapi bedanya Taurat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah karena Paulus sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang berkeyakinan selamat oleh melakukan hukum-hukum Allah. Nah itu, kalau kita baca tulisan Paulus, jangan samakan dengan tulisan Matius, jangan samakan dengan tulisan tokoh yang lain. Karena Paulus itu lawannya itu beda. Dia sedang mau menyampaikan bahwa selamat berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi ketika dia bicara Taurat itu hubungannya dengan itu. Karena orang Yahudi itu membangga-banggakan sebagai pemilik dari hukum Taurat, dan mereka merasa berkeyakinan bahwa saya selamat oleh melakukan hukum-hukum. Enggak, semua orang itu cacat. Enggak ada yang betul-betul itu sempurna melakukan hukum Taurat. Nah, itu Paulus. Sehingga itu tidak dibenturkan dengan ketika kita baca termasuk apa yang Yesus ucapkan tadi itu. Jadi pada akhirnya orang percaya itu setelah dia dilahirbarukan, dia menerima keselamatan, sekarang dia kembali kepada Taurat, tetapi dengan semangat yang berbeda, bukan legalisme. Ingat kemarin yang Yusril Issa Mahendra itu? Itu bagus itu pernyataan. Kok dia lebih ngerti ya daripada banyak orang Kristen mengenai hukum itu loh. Dia bicara soal bagaimana hukum Kristen itu. Bahwa Kristen itu tidak punya hukum seperti Yahudi atau seperti agama lain yang punya hukum-hukum yang jelas begitu. Kristen enggak. Yang diajarkan di Belanda, di Amerika itu justru hukum-hukum dari agama lain. Karena agama Kristen tidak punya itu. Tapi dia bilang kan substansinya apa? Karena datang dari semangat roh. Roh apa? Roh yang membebaskan itu. Jadi semangat itu harusnya tidak mengatur manusia. Tapi bukan berarti dia sudah nggak ada hukum lagi, liar. Ya tidak begitu. Ya, saya kira Yusril Issa Mahendra paham itu mengenai apa? Mengenai hukum Taurat di dalam Alkitab. Ya, oke. Jadi penderitaan dia hanya sementara, sedangkan dosa itu stabil, konstan di dalam diri manusia sebelum hatinya dibereskan dengan Tuhan. Maka kita diundang untuk menyelesaikan setiap dosa sekecil apapun. Karena tidak ada dosa yang tidak dihakimi oleh Allah. Semua dosa, entah besar, entah kecil, ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Masa dosanya Nero itu disamakan dengan orang yang maling ayam atau ambil pohon mangganya orang? Ya beda dong. Nero itu bunuh orang itu jutaan. Ya, lalu Hitler yang membunuh orang Yahudi itu jutaan di Jerman itu. Ya tentunya dosanya jauh lebih besar. Begitu. Tapi tidak ada dosa yang kecil yang tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Kita punya pengantara. Jadi dari poin-poin 4 poin ini kita dibawa untuk apa? Bukan hanya untuk menyadari saya salah, udah selesai di situ. Iya saya memang salah. Enggak, bukan itu. Bukan ke sana tujuan dari kita belajar ini. Pada akhirnya kita makin mengenal kasih Kristus. Ya, kita dibawa untuk mengenal Kristus, dan pada saat yang sama kita tahu betapa sucinya Allah itu. Segitu sucinya Allah ya. Ternyata dia tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituntut. Jelas itu Galatia. Itu Rasul Paulus bilang begitu. Jangan sesat, kan ada orang mempermainkan Allah. Dia pikir Tuhan Maha Pengampun, makanya dia bikin saja, dia langgar terus. No, Allah tidak akan meluputkan itu. Ada akibat daripada dosa sekecil apapun. Hanya main-main aja, bercanda. No, ketika kita tahu dosa itu dan kita langgar, itu akan berakibat. Oke, kita punya pengantara. Di mana ayatnya itu?
1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 surat 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Pengantara. Iya, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini itu, bahwa kita sekarang itu punya seorang pengantara kepada Bapa. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus pengantara kita. Ya, tapi itu tidak berarti karena kita sudah punya pengantara maka kita terus berbuat dosa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuluskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Justru ditulis itu supaya jangan bikin lagi. Jadi bukan untuk membiarkan dia itu karena sudah ada pengantara, kan kita sudah di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Itu benar. Tapi bukan berarti Tuhan memanggil, mengundang kita itu untuk hanya merayakan itu. Justru sebaliknya itu dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bagaimana sempurna kasih Allah itu? Ya menuruti firman-Nya, perintah-perintahnya dituruti. Itu kasih Allah itu penuh dalam diri kita. Jadi bukan romantisme, bukan sentimental diri kita, tapi bagaimana ketundukan kita, ketaatan kita pada perintah-perintahnya. Ya. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kata wajib itu daging kita itu udah langsung tidak suka. Orang yang betul-betul itu dia mulai mengenal Allah, dia justru semakin suka, dia mencintai, dia menyenangi akan hukum-hukum Tuhan, bukan memandang itu secara berlawanan, berkonfrontasi dengan hukum Allah. Hanya dikekang, hanya dibatasi. Nah, itu pertanda bahwa dia tidak benar-benar mengasihi Allah. Karena orang yang mengasihi Allah pasti suka dengan hukum-hukumnya. Oke. Ya. Seseorang yang menderita tidak membuat dirinya target murka dan kebencian Allah. Orang yang menderita itu kan tidak berarti dia dimurkai oleh Allah. Apakah karena dia menderita tahu-tahunya dia? Tidak ada. Kita tidak menemukan catatan Alkitab gara-gara dia menderita maka dia menjadi target daripada murka Allah. Tidak. Murka Allah menyala hanya kepada orang berdosa. Maka menderita itu tidak menjadikan kita itu hina. Tapi kan dunia ini memandang apa? Itu hina. Dunia itu melihatnya begitu. Harusnya kita
tahu bahwa di dalam Alkitab kita menemukan ada Lazarus yang miskin. Maka dengan pada saat yang sama kita menolak teologi prosperity, teologi kemakmuran, bahwa orang Kristen harus kaya. Dan memang akan lebih baik hidup kita ketika apa? Cukup, ya. Tapi itu tidak menjadikan kita itu musuh Allah gara-gara kita menderita, miskin. Kemiskinan itu tidak membuat kita itu menderita. Bagaimana dengan jemaat Smyrna? Dari 7 jemaat yang kita sudah belajar itu, jemaat yang miskin jemaat mana? Smyrna. Tapi dipuji Tuhan gak? Tuh, faktanya dipuji Tuhan. Bagaimana dengan Laodikia? Kaya, tapi Tuhan bilang apa? Kamu miskin. Maka disuruh apa? Melumas matanya supaya terang itu mata hatinya. Karena dia tidak bisa melihat bahwa dirinya sebenarnya miskin secara rohani. Padahal dia akan dihakimi oleh Allah. Ingat, penderitaan itu hanya secara badania, hanya secara fisik, dan itu terbatas hanya pada waktu nafas terakhir itu. Udah selesai. Tidak akan terus itu. Udah selesai. Gak ada lagi yang akan mengikuti kita semua penderitaan ini. Tetapi di sini kita bisa melihat tadi itu bahwa dosa itu ternyata membuat kita itu akan terus berada di dalam peperangan. Tuhan menjadikan kita itu sebagai target daripada murka dan kebenciannya. Oke. Saya tanya, apakah ada orang berdosa benar-benar mengasihi Tuhan? Tidak mungkin. Sambil berdosa, sambil mengasihi Tuhan, tidak mungkin. Karena dia akan melayani salah satu, melayani satu, membenci yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, sehingga seseorang yang berdosa itu akan terus berada di dalam target murka Allah dan kebenciannya. Seseorang yang menderita juga masih tetap dikasih oleh Tuhan. Masih gak? Karena dia menderita, terus Tuhan berhenti, enggak kamu menderita. Tahu-tahu Tuhan berhenti mengasihi? Enggak. Tidak berhenti kasih Allah bagi orang yang sedang dalam penderitaannya. Justru Alkitab mengatakan orang-orang yang remuk hatinya, yang remuk jiwanya itu apa? Tuhan hadir, Tuhan mencintai, Tuhan hadir dalam keremukan hatinya tadi. Oke. Berikutnya, dosa itu merampas kebahagiaan kita. Tidak ada orang berdosa yang bahagia. Tidak ada orang yang berdosa yang bahagia. Dosa merampas kebahagiaan kita. Happy ya, tapi tidak bertahan. Dosa akan merampas kebahagiaan kita yang sejati. Kita mengira saya tidak bahagia karena saya menderita. Oh, kebahagiaan saya hanya gara-gara saya tidak menderita, maka saya bahagia. Betul kan? Hanya gara-gara saya tidak menderita. Katakanlah misalnya ya gak ada apa-apa begitu. Pertanyaannya, jiwanya kosong itu. Dia akan cari pengakuan, dia cari like di media sosial sebanyak-banyaknya. Dia akan cari perhatian dari orang-orang, mengumpulkan. Kenapa? Jiwanya kosong. Jiwanya itu tidak benar-benar puas. Yang sebenarnya jiwanya itu diisi dengan Allah. Jadi gara-gara kita tidak menderita itu tidak sama dengan kita bahagia. Tidak menderita tidak sama dengan bahagia. Bahagia itu bukan karena tidak menderita. Itu terlalu sederhana pengertian itu. Dan itu bukan yang dimasukkan oleh Allah dalam Alkitab. Oke. Kita tidak bahagia karena belum dapat ini, belum dapat itu, belum bisa beli ini, belum bisa beli itu. Kita juga bukan tidak bahagia karena tidak disayang oleh si A, tidak disayang oleh si B. Oh, saya target dia, saya suka dia, maka hilanglah semua kebahagiaan saya karena apa? Saya tidak disayang oleh si A atau si B. Bukan. Itu semua salah. Tidak seperti itu. Banyak orang tetap bahagia meski menderita.
Yang lalu saya sempat share di pemuda itu, ada satu keluarga di NTT, tapi bukan di Kupangnya, itu agak terpencil. Itu disorot oleh Metro TV waktu itu. Metro TV datang itu, mereka dari jauh itu sudah nyalakan kameranya. Mereka datang pada sebuah rumah yang isinya itu cacat semua, buta. Keturunan itu kan. Ya, buta itu keluarga itu. Tapi pada waktu mereka datang sampai di rumah itu, mereka lagi nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Mereka hidup dari belakang kasihan orang. Tidak selalu loh orang yang kelihatan menderita secara lahiriah bahwa dia tidak bahagia. Tidak selalu. Sebaliknya, punya segala-galanya itu bukan berarti juga dia pasti bahagia. Belum tentu juga. Kenapa ada yang punya dulu yang punya klinik kecantikan itu yang orang Thailand itu atau lompat, kan cantik, punya banyak hal, tahu lompat, kan aneh dunia ini ya. Itulah manusia. Bahwa itu bukan jaminan. Betul-betul memang manusia itu dipanggil itu bukan untuk menghindarkan dirinya dari penderitaan. Faktanya penderitaan itu tidak selalu membuat orang itu tidak bahagia. Ya. Kita ditakdirkan oleh Tuhan itu bahagia melalui apa? Memang rencana Allah itu untuk kita bahagia. Tuhan tidak merencanakan supaya kita menderita terus. Enggak. Memang ada yang salah. Ingat tadi, penderitaan akibat dari kita ditakdirkan untuk bahagia hanya jika kita berjalan bersama dengan Allah. Kita hanya bahagia karena kita ditakdirkan untuk berjalan bersama Allah. Begitu manusia itu berhenti berjalan bersama dengan Tuhan, dia sudah mulai keluar. Dia sedang meresikokan dirinya untuk berhadapan dengan banyak hal di luar sana. Dan kita sudah tahu kan, Taman Eden, katakanlah ini Taman Eden, toh? Ya katakanlah di sini Taman Edennya. Ini Edennya. Begitu manusia berdosa, diusir kan? Diusir sebelah timur kan? Ya di sini ada Sungai Efrat, ada Sungai Nil, Sungai Tigris, ada tiga sini. Mereka ada di sini. Memang di seberang sungai itu. Maka di sini kan permulaan kata Ibrani itu orang dari seberang. Tapi sesudah mereka itu diusir, itu kan mereka terus berkembang di sini. Menara Babel itu di sini. Babilonia. Nah, ini kan daerah Babilonia. Begitu mereka sudah ada di sini, ini wilayah Israel sekarang ya. Eden itu wilayah Israel. Maka ketika mereka sudah di sini, mereka dipanggil kembali kan. Allah usir, tapi Allah mengundang kembali melalui perjanjian dengan Abraham. Kan dimulai dari Abraham itu. Setelah dari Abraham beranak terus sampai keturunan berikutnya itu lahirlah yang namanya Musa. Dan Musa itu sekarang pergi ke Mesir di sebelah sini. Di sini Mesir. Dari Mesir dia diutus kembali berhadapan dengan Musa di Midian, pada akhirnya di Midian. Dia pergi ke Mesir, lalu bangsa Israel yang ada di Mesir dibawa kembali ke tanah perjanjian ini, kembali ke Eden. Karena apa? Rencana Allah itu memang bersekutu dengan Dia. Maka apa artinya? Bahwa keluar dari hadirat Allah itulah sebenarnya penderitaan sesungguhnya. Kenapa dia diusir? Kenapa keluar dari hadirat Allah? Dosa. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Kekudusan, kudus itu harga mati, tidak bisa ditawar. Kekudusan itu harga mati. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Itu yang saya bikin status tadi. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Maka kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena apa? Hakikat diri Allah itu adalah kudus. Kita tidak bisa bicara kasih, tahu-tahu kita menghilangkan aspek yang lain, atributnya, termasuk kekudusan. Dan Allah itu utuh sempurna dalam dirinya. Ya, yang membuat kita itu tidak bahagia sebenarnya bukan karena ada orang yang jahat kepada kita. Bukan.
Kita berpikir karena si A jahat, si B jahat, sudah berhenti ngomong si A jahat, si B jahat. Sudah bereskan aja dosa. Kita berurusan dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berurusan dengan dia. Kita selalu kesana kesini dan seterusnya. Sudah naik ke yang punya hidup ini, yang mengatur hidup ini. Bereskan yang di dalam ini. Karena begitu kita bereskan, Tuhan dapati bahwa apa? Kita dapat bersekutu dengan Dia dan biarkan Dia melakukan kehendaknya. Pembalasan adalah hakku. Itu kata Tuhan. Kita tidak diberi hak untuk membalas. Kalau saudaramu lapar, apa? Coba, kekristenan itu hukumnya kayak gitu kan? Kalau dia lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Dengan demikian kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Satu waktu itu akan ditumpahkan itu murka itu pada dia. Karena apa? Urusan kita hanya di atas, selalu ke atas. Yang pada akhirnya kita akan dibawa kepada yang namanya satu hal yang paling diingini oleh Tuhan dari ketulusan itu yang tidak bisa dipisahkan, yang namanya pertobatan setiap hari. Pada akhirnya pertobatan itu terjadi setiap hari dalam diri kita. Dan itu paling Tuhan sukai. Tuhan mencari yang itu. Tuhan mengendaki yang itu. Dia sudah berkorban, tapi Dia mengundang kita masuk dalam pengalaman, terus bertobat. Ingat, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu Allah singkapkan, kita menyediakan diri kita. Tuhan, ini aku, saya mau bertobat. Pelajaran ini tidak hanya membuat kita itu sadar, oh iya, begitu ya dosa itu. Udah selesai di situ. Bukan itu tujuan akhirnya. Hanya tahu betapa mengerikannya dosa itu di hadapan Allah. Tapi pada akhirnya menuntut kita mengenal Allah yang Maha Kudus, mengenal putranya yang datang menyelamatkan kita. Dia berkorban di atas kayu salib. Yang pada akhirnya respon balik kita adalah bertobatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami dibukakan lagi Tuhan kedalaman daripada dosa yang selama ini kami tidak sadari. Roh-Mu bekerja di hati kami Tuhan. Berkata-katalah di hati kami. Berkata-katalah di jiwa kami. Selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami mau bertobat. Kami mau berubah. Kami mau meninggalkan. Karena dosa itu terlalu serius. Kalau selama ini kami hanya menghindari akan penderitaan, kami berdoa hanya untuk kami dihindarkan dari penderitaan. Tapi biarlah kami Tuhan mengucapkan doa yang paling berharga, yaitu memohon ampun dan bersedia meninggalkan setiap dosa yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari Tuhan. Ini kami, tuntun kami setiap hari, dan kami boleh mengalami Engkau dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.